Lagi naik daun ya. Lagi naik daun. Mainnya lagi bagus kan ya. Betul. Tentang Persib dan Dewa United ya. Kan Persib sama Dewa United abis di Liga Champion ya, Liga Champion 2 dan Dewa United di Challenge League. Ya sekarang kan lagi performanya lagi bagus banget nih, lagi naik daun. Apa sih yang bikin mereka paling menonjol? Yang pertama keberadaan kalau kita berbicara dari sisi Persib Bandung, ya mereka telah membuktikan diri di kompetisi atau di Liga Indonesia sejak 3 musim yang lalu ya. Sejak 3 musim yang lalu mereka tampil semakin konsisten, kemudian meraih gelar demi gelar, kemudian bermain lebih percaya diri, kemudian juga didukung oleh keberadaan materi pemain yang memang kalau kita kompetisikan mereka di level Asia Tenggara sih, harusnya Persib Bandung punya modal lebih untuk itu. Apalagi sejak kehadiran Tom Hai misalnya. Tom Hai tidak bisa diabaikan keberadaannya. Dia sangat dominan di Persib Bandung. Bagaimana dia bisa mengcover lapangan tengah dari Persib Bandung, kemudian juga transisinya yang sangat bagus. Bahkan dalam pemberitaan oleh beberapa sosmed, media-media, bukan media mainstream ya, media sosmed dari Eropa, mereka kerap mengatakan sayang banget nih Tom Hai bermain di Indonesia. Harusnya levelnya Tom Hai mah udah ada di level-level kasta kedua di Eropa gitu kan. Karena dominasinya di Persib Bandung. Jadi sekali lagi kalau Persib Bandung sudah semakin didukung oleh ambience ya, lingkungan yang sudah saling melengkapi. Materi pemain yang mumpuni, kemudian jangan lupa dukungan supporter yang luar biasa, kemudian manajemen yang semakin rapi, semakin profesional, dan juga komitmen dari segenap mereka semua yang terlibat, termasuk Viking, termasuk supporter, untuk memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung. Tidak salah makanya pertanyaan kamu tadi, kira-kira kenapa kok bisa sampai moncer kayak begitu? Makanya nggak salah Persib Bandung bisa tampil sangat konsisten di AFC Champions League tuh ya kan gitu. Dewa United juga kurang lebih sama. Dewa United sebetulnya praktis adalah tim baru yang berkiprah di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Baru sekitar 3 atau 4 musim belakangan ini. Sebelumnya kan mereka di Kalimantan Tengah, mereka berada di level kedua ya, Liga 2 Indonesia. Kemudian komitmen mereka pindah ke Tangerang, berdomisili di stadion di Tangerang adalah kurang lebih mereka ingin mengikuti jejak Bali United ya. Sebagai klub yang masuk ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia dengan pendanaan yang juga di atas rata-rata lah ya. Pendanaan yang cukup, mereka merekrut beberapa pemain bintang Indonesia untuk bergabung. Kemudian mereka bahkan setelah 2 musim berada di pentas tertinggi sepak bola kita, mereka langsung menargetkan untuk bisa berkiprah di sepak bola Asia. Ini luar biasa. Artinya baik itu Persib Bandung maupun Dewa United, mereka telah memiliki roadmap ya, yang jelas, yang clear, bahwa target mereka sebetulnya bukan hanya Indonesia, tapi juga Asia. Dan itu bagus buat culture sepak bola Indonesia. Tapi yang membuat Persib dan juga Dewa United ini cepat naik mungkin di masa sekarang, Bung? Apakah karena pelatihnya kah, pemainnya kah, atau mungkin dari dananya yang kuat? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa atmosfer atau ambience atau culture yang mereka sudah ciptakan itu memang arahnya untuk bisa berkiprah di pentas yang lebih tinggi di Asia, bukan hanya di Indonesia. Satu, klub tidak akan bisa ngapa-ngapain tanpa pendanaan atau di backup oleh kepemilikan dengan dana yang kuat. Itu yang pertama, itu yang pasti. Yang kedua, walaupun Anda punya dana yang cukup untuk melakukan itu semua, kalau tokoh yang berada di balik manajemen klub itu tidak terlalu memahami tentang sepak bola, gitu. Nah, yang ketiga, ada keinginan kuat untuk bisa menampilkan atau mengangkat performa tim secara lebih konsisten. Ya, syarat utamanya menghadirkan pemain-pemain yang berkualitas di atas rata-rata sesuai dengan komposisi atau formasi yang diinginkan oleh pelatih. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan pemain ke-12 dalam setiap tim sepak bola. Siapa itu? Adalah dukungan dari supporter. Nah, dukungan supporter tidak hanya tentang kehadiran mereka di stadion, tapi juga dukungan finansial.
Oh, berpengaruh juga Iya ke dong. finansial. Bagaimana supporter diharapkan bisa membeli tiket setiap hadir di stadion, tidak melalui calo dan sebagainya. Oke. Kemudian jika memungkinkan supporter juga sudah mulai harus diajarkan sebuah culture tentang tiket terusan misalnya. Karena kalau misalnya lu misalnya klub kebanggaan atau apa favorit lu di Indonesia siapa? Persib Oke. karena Bandung. Persib, pantesan kita bahas Persib Bandung hari ini. Oke, sebutlah misalnya lu sebagai fansnya Persib Bandung. Iya. Bentuk kontribusi lu sebagai supporter yang paling bagus adalah membeli tiket terusan untuk satu musim. Artinya kalau lu beli tiket terusan satu musim, misalnya contoh, nilainya 2,5 juta, ya, maka lu bayar di depan, artinya apa? Klub langsung memiliki 2,5 juta di awal. Daripada lu beli tiket setiap nonton, setiap pertandingan, mungkin cuma 100.000. Oh. Satu pertandingan 100.000, satu pertandingan 100.000, mending langsung satu musim. Nah itu kontribusi real. Dan itulah culture yang sudah dilakoni oleh klub-klub ternama di Eropa, sehingga kontribusi fundraising mereka dari sisi supporter itu kalau tidak salah sekitar 20%. Luar biasa kan? Betul, Nah, betul. dukungan finansial dari supporter di Indonesia terhadap keberadaan sebuah klub di Indonesia itu masih sangat minimal. Oh, itu Hanya baru, sekitar itu minimal? masih sekitar 2 sampai 7,5%. Sangat sedikit dari kebutuhan tim. Karena culture yang ada selama puluhan tahun dalam memberikan dukungan ke Indonesia itu lebih kepada klub-klub di Indonesia itu lebih kecenderungannya kepada dukungan emosional. Dibandingkan dengan finansial. Bukan lebih kepada dukungan moral, Oke. emosional, bukan dukungan faktual, bukan finansial. Dulu zaman saya kecil, kalau saya nonton sepak bola misalnya di Makassar, PSM Makassar, di Stadion Matuangin, itu mungkin lebih dari separuh penonton yang panjat dinding stadion.